dokumen yang wajib dibawa. Oke, teman-teman ya. Apa saja dokumen yang wajib dibawa ketika nanti sebelum pelaksanaan UTBK? Yang pertama itu adalah kartu peserta UTBK. Nah, tentunya di sini harus dicetak pada kertas dengan ukuran A4 atau F4 dan diletakkan di atas meja dengan foto menghadap ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Agus Channel Pendidikan, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia IA. Baik Sobat ya, di sini saya akan membahas tentang persiapan UTBK SNBT tahun 2025. Nah, ini adalah hal yang harus disiapkan oleh calon peserta yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu dengan ujian tulis berbasis komputer yang merupakan seleksi nasional yang berdasarkan tes di tahun 2025. Oke teman-teman, seperti apa penjelasannya dan persiapan apa yang harus disiapkan oleh calon peserta dari UTBK? Simak terus video ini. Oke, namun sebelum saya lanjut, tentunya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa support dan bantu terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu dokumen yang wajib dibawa. Oke teman-teman ya, apa saja dokumen yang wajib dibawa ketika nanti sebelum pelaksanaan UTBK? Yang pertama itu adalah kartu peserta UTBK. Nah, tentunya di sini harus dicetak pada kertas dengan ukuran A4 atau F4 dan diletakkan di atas meja dengan foto menghadap ke atas. Oke ya teman-teman ya, jadi perhatikan kartu peserta ini wajib dicetak ya, bisa ukuran dengan menggunakan A4 ataupun F4. Kemudian yang kedua itu adalah kartu identitas. Nah, ini bisa berupa KTP, kartu pelajar, SIM ataupun paspor yang masih berlaku. Nah, tentunya ini juga harus ditunjukkan dan harus dibawa pada saat pelaksanaan UTBK. Kemudian yang ketiga itu adalah surat keterangan. Nah, siswa kelas 12 tahun 2025 wajib membawa surat keterangan dari sekolah. Nah, yang dimaksud ini surat keterangan apa? Yaitu surat keterangan lulus sementara yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan atau dari pihak sekolah, khususnya untuk yang tahun 2025. Kemudian yang keempat itu adalah ijazah ataupun SKL. Jadi khusus untuk lulusan tahun 2003 dan 2004 ini wajib membawa fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Nah, tentunya ada 4 dokumen yang wajib dibawa ketika nantinya pada saat pelaksanaan UTBK, teman-teman ya. Jadi 4 ini wajib untuk dibawa dan mohon bisa diperhatikan teman-teman ya, dicek sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan sehingga nanti pada saat pelaksanaan tidak terjadi kendala ataupun masalah. Kemudian berikutnya adalah barang yang dilarang. Nah, tentunya kalau tadi ada yang wajib dibawa dan ini tentunya adalah barang yang dilarang untuk dibawa Bapak Ibu atau teman-teman semuanya ya. Apa itu? Yang pertama adalah alat hitung. Nah, daftar logaritma dan segala jenis kalkulator tidak diperbolehkan, termasuk mungkin HP juga tidak diperbolehkan teman-teman ya. Jadi mohon nanti bisa diperhitungkan untuk alat hitung ini tidak boleh digunakan atau dibawa ketika pelaksanaan UTBK. Kemudian yang kedua adalah bahan tertulis. Nah, bahan tertulis di sini maksudnya apa? Kertas, kemudian buku dan catatan lainnya ini tidak boleh dibawa ke ruang ujian. Nah, ini tentunya juga menjadikan perhatian buat calon peserta UTBK. Kemudian yang ketiga itu adalah perangkat elektronik. Nah, di sini dijelaskan kembali untuk perangkat elektronik ini yang dimaksud adalah alat komunikasi, kemudian bisa jadi perekam dan jam tangan dilarang keras untuk dibawa ke tempat pelaksanaan UTBK atau pada saat pelaksanaan UTBK. Oke ya. Jadi itu untuk barang-barang yang dilarang
ketika untuk dibawa ke tempat pelaksanaan UTBK. Nah, kemudian berikutnya adalah persiapan kartu peserta. Nah, di sini untuk kartu peserta ini tahapannya tadi wajib dicetak Bapak Ibu ya, atau teman-teman ya, wajib dicetak. Yang pertama tahapannya adalah unduh kartu. Jadi silahkan pastikan untuk mengunduh kartu peserta dari akun SNP-MB resmi ya. Nanti diunduh, kemudian jika sudah diunduh maka cetak dengan benar. Cetak dengan benar ini maksudnya apa? Gunakan kertas putih ukuran A4 atau F4 untuk mencetak kartu peserta. Kemudian perhatikan saat mencetak di sini tentunya harus Anda perhatikan untuk periksa informasi ya. Jadi cek dulu apakah data-data yang ada di kartu tersebut telah sesuai dan benar. Nah, ini tentunya harus dipastikan ya. Jadi pastikan semua informasi pada kartu itu sudah benar dan foto terlihat jelas. Nah, kemudian berikutnya adalah tata tertib di ruang ujian. Nah, tentunya sama saja ya, karena di tempat ujian tentunya ada aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh calon peserta UTBK. Yang pertama itu apa? Posisi kartu. Jadi letakkan kartu peserta di atas meja dengan foto menghadap ke atas. Nah, ini tentunya aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh calon peserta UTBK. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan identitas. Nah, tentunya di sini adalah siapkan kartu identitas untuk diperiksa pengawas ujian. Jadi nanti untuk KTP ya mohon untuk diperhatikan, atau mungkin SIM ataupun kartu identitas yang lain yang menguatkan bahwa Anda adalah calon peserta dari UTBK. Oke ya, jadi yang kedua adalah identitas. Kemudian yang ketiga itu adalah larangan perangkat. Jadi pastikan tidak membawa alat elektronik apapun ke dalam ruangan, termasuk tadi yang disebutkan adalah HP ya. Di sini juga tidak diperkenankan untuk dibawa pada saat pelaksanaan UTBK. Kemudian yang keempat adalah kepatuhan instruksi ya. Artinya apa? Ikuti semua instruksi pengawas ujian dengan tertib. Jadi nanti ketika UTBK tentunya sama ya teman-teman ya. Nanti ada pengawasnya ya, pengawas ujian yang tentunya yang akan memperhatikan dan mengawal pelaksanaan selama UTBK. Berikutnya adalah jadwal penting UTBK. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Ini adalah jadwal penting UTBK yang harus diperhatikan oleh calon mahasiswa. Yang pertama adalah pendaftaran, yang mana di sini dibuka pada bulan Maret 2025. Kemudian cetak kartu, ini yang harus diperhatikan oleh calon mahasiswa, yaitu setelah pembayaran biaya ujian berhasil diverifikasi, maka nanti wajib untuk dicetak. Kemudian yang ketiga itu adalah pelaksanaan UTBK. Nanti silakan jadwal itu sesuai dengan yang tertera pada kartu peserta. Jadi ketika nanti sudah membayar, sudah verifikasi, nanti akan muncul kartu peserta, maka di kartu peserta itu akan tertera untuk pelaksanaan UTBK-nya. Kemudian yang terakhir tentunya harus diperhatikan untuk pengumuman hasil, yang mana nanti biasanya diumumkan setelah seluruh rangkaian ujian selesai. Nah, itu nanti akan ditentukan atau diberikan waktu ketika kapan pengumuman hasil untuk diumumkan. Kemudian berikutnya adalah persiapan materi ujian. Nah, apa yang harus disiapkan oleh calon mahasiswa atau peserta di sini adalah satu, pelajari kisi-kisi. Jadi pahami struktur dan jenis soal yang akan diujikan. Ini perlu dari peserta atau teman-teman ya untuk memperhatikan hal ini. Kemudian yang kedua itu adalah latihan soal, yaitu kerjakan contoh soal UTBK atau SNPT dari sumber resmi ya. Jadi silahkan browsing saja teman-teman ya, di sana banyak sekali soal-soal UTBK atau SNPT yang tentunya bisa memberikan referensi buat teman-teman nanti ketika pada saat pelaksanaan tidak lagi bingung ya teman-teman ya. Jadi silahkan melatih diri untuk mengerjakan latihan-latihan soal tentang UTBK. Kemudian yang ketiga adalah manajemen waktu. Nah, tentunya yang namanya ujian ini dibatasi waktu teman-teman ya. Jadi perhatikan, maka dari itu seringkali berlatih ya mengerjakan soal dengan batasan waktu yang sesuai. Jadi nanti biar tidak terkena dis ya. Jadi perhatikan untuk waktu pada saat pelaksanaan ujian. Nah, tiga hal ini teman-teman untuk diperhatikan ketika nanti pada saat persiapan untuk materi ujian. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tips sukses UTBK. Nah, tentunya harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah istirahat cukup.
tidur yang cukup malam ya sebelum ujian untuk menjaga konsentrasi. Nah ini tip teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menghadapi ujian mungkin nanti besok misalkan, maka hari ini silakan digunakan istirahat yang sangat cukup sehingga nanti pada saat pelaksanaan ini tidak lagi capek ataupun lelah ya teman-teman ya. Jadi perhatikan ini. Kemudian yang kedua adalah sarapan bergizi. Jadi untuk pagi silakan sarapan ya. Kalau misalkan waktunya pagi ya, kalau waktunya siang ya jangan lupa untuk makan siang. Intinya ketika mau pelaksanaan konsumsi makanan bergizi sebelum berangkat ke lokasi ujian. Ini tentunya kondisi harus peak ya. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir datang lebih awal. Hadir di lokasi ujian minimal 30 menit sebelum jadwal dimulai. Nah, ini perlu diperhatikan buat teman-teman semuanya ya. Jadi sebelum ujian dilaksanakan tentunya harus diperhatikan waktunya biar nanti apa tepat waktu pada saat pelaksanaan. Oke teman-teman, demikian tim sukses UTBK. Buat teman-teman nanti salam sukses, tetap semangat ya, mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang menjadikan cita-cita teman-teman semuanya. Oke, selamat berjuang, semoga sukses selalu dan sesuai dengan cita-citanya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebagai penutup jangan lupa kalau ini bermanfaat jangan lupa di-share dan jangan lupa yang belum subscribe di-subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.